Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kelompok sosial, yaitu faktor pembentuk kelompok sosial, jenis-jenis kelompok sosial, partikularisme, dan eksklusivisme. Dengan kami berdua, saya Peter Demas Tumorang. Saya Raden Muhammad Abdul Alfiansa. Terdapat 5 faktor pembentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor kepentingan sama atau tujuan yang sama, di mana kelompok sosial terbentuk karena ingin mencapai tujuan yang sama. Contohnya, terdapat beberapa individu yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Lalu dibuatlah kelompok pecinta lingkungan, yang dimana kelompok tersebut dapat mendaur ulang sampah-sampah plastik di Indonesia dan dapat sedikit demi sedikit berkurang. Yang kedua, faktor keturunan yang sama. Kelompok tersebut bisa berasal dari keluarga maupun ikatan-ikatan marga. Contohnya sebuah marga yang berkumpul menjadi satu untuk membuat acara. Yang ketiga, faktor geografis atau wilayah yang sama, yang dimana kelompok sosial terbentuk atas faktor ini. Contohnya, jika ada sekelompok individu yang bertinggal di pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan, nelayan tersebut membentuk kelompok sosial. Yang keempat, faktor daerah asal, yang dimana contohnya adalah jika terdapat perantau dari Jakarta yang berkuliah di Jawa, perantau-perantau tersebut membentuk kelompok sosial, yaitu kelompok perantau dari Jakarta. Yang keempat, faktor kesamaan nasib, yang dimana kelompok sosial terbentuk atas kesamaan nasib. Contohnya adalah para pedagang-pedagang yang membentuk kelompok sosial, yaitu ikatan pedagang. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Yang kedua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Chuli, kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu saling mengenal antara anggota-anggotanya, serta terjadinya kerjasama erat yang bersifat pribadi dan langgeng. Sedangkan, kelompok sekunder merupakan konsep sosiologis yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi sebagai respon dari konsep kelompok primer yang dikemukakan oleh Chuli. Yang ketiga, ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan yang tegas, keberadaan yang sengaja dibentuk untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Sebaliknya, kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan berulang-ulang yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama. Yang keempat, ada kelompok persahabatan atau persaudaraan. Hubungan persahabatan atau hubungan-hubungan persaudaraan antara anggota-anggotanya dalam suatu organisasi merupakan salah satu bentuk kelompok informal. Kelompok informal ini muncul karena para anggotanya telah saling kenal dengan baik sebelumnya. Yang kelima, ada paguyuban dan patembayan. Tunis dan Lumis menyatakan bahwa paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Sedangkan patembayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Selanjutnya, ada membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Selanjutnya, ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Sedangkan volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tetapi tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual. Selanjutnya ada kelompok yang teratur. Kelompok teratur merupakan kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka. Dan yang terakhir ada kelompok yang tidak teratur. Kelompok yang tidak teratur dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan, serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma, seperti kerumunan yang bertindak emosional dan bersifat immoral. Berikutnya, ada partikularisme.
Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, dan kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Ciri-ciri dari kelompok partikularisme adalah: yang pertama, individualis, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang kedua, heterogen, bersifat dan berpandangan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Yang ketiga, mobilitas tinggi, memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Dan yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, mengedepankan logika dan teknologi. Contoh dari partikularisme adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan yang hanya mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Selanjutnya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme karena mengutamakan kepentingan pribadi. Eksklusivisme ini memiliki ciri yang menonjol. Ciri menonjolnya adalah mengutamakan kepentingan pribadi dan memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Contohnya adalah suatu budaya terpencil memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, sehingga mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya yang mereka percaya tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan, seperti masyarakat Badui.